Halo adik-adik sekalian, perkenalkan nama kakak Velia Gradita. Kakak dari perwakilan kelompok 167 kegiatan KKN ke-62 Universitas Airlangga. Kali ini kakak akan mengajarkan bahasa Inggris untuk adik-adik semua. Mohon diperhatikan sampai habis ya. Kali ini kakak akan mengajarkan materi bahasa Inggris untuk kalian adik-adik kelas 1, 2, dan 3. Ini adalah materi yang akan kakak ajarkan dalam video kali ini. Ada verb, numbers, dan times. Verb verb ini adalah kata kerja. Seperti yang kalian tahu di sekolah, bahwa kata kerja itu contohnya seperti Budi membaca buku, maka kata kerjanya adalah membaca. Dan di sini dalam bahasa Inggris, verb itu ada 6 jenis: transitive, intransitive, linking, auxiliary, regular, irregular. Kakak akan menjelaskan jenis-jenis dari verb ini. Yang pertama adalah transitive. Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek, tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, seperti yang kita lihat di tabel ini adalah contoh-contoh verb yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada make, play, buy, give, touch, drive, teach, hug, send, and draw. Contohnya, we will play volleyball on this afternoon. Kami akan bermain bola voli pada sore ini. Contohnya, kenapa mereka tidak bisa berdiri sendiri? Akan sangat aneh apabila kalian berbicara, kami akan bermain. Bermain apa? Itu tidak dimengerti oleh orang yang mendengarkan ucapan kita. Maka kita harus membutuhkan objek seperti kami akan bermain bola atau kami akan bermain bulu tangkis dan sebagainya. Contoh yang lain adalah teach atau mengajari. Akan sangat aneh apabila ibu guru berbicara, I teach and stop. Akan sangat aneh apabila kalian mendengar orang berkata, saya mengajari. Mengajari apa? Itu tidak jelas. Maka untuk menjelaskan itu, mereka harus membutuhkan noun atau pronoun seperti I teach science atau I teach mathematics dan sebagainya. Berikutnya adalah intransitive verb. Intransitive verb adalah kebalikan dari transitive verb. Intransitive verb merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek kalimat. Contohnya cry, dance, sing, sleep, fly, swim, jump, walk, laugh, and arrive. Berikut adalah contoh kalimatnya. When will the bus from Jakarta arrive? Kapan bus dari Jakarta itu tiba? Kita tidak perlu membutuhkan tiba yang diikuti oleh noun atau pronoun, karena itu sudah jelas. Tiba berarti datang dari tempat awal ke tempat tujuan. Contoh lain, my sister cry. Kita tidak membutuhkan objek lain setelah kata cry. Sudah cukup. Artinya seperti adik aku menangis. Selanjutnya adalah linking verb. Linking verb adalah kata kerja yang berfungsi untuk menyambungkan satu kata dengan kata yang lainnya sehingga membentuk sebuah kalimat. Linking verb ini ada dua macam, yaitu to be dan non to be. To be itu seperti am, is, are, was, were, been. Non to be berarti become, continue, feel, look, smell. Contohnya, untuk to be, menggabungkan antara dua kata dengan kata yang lainnya. Misalnya, I'm swimming, atau saya berenang, saya sedang berenang. Nah, linking verb ini dalam bahasa Indonesia itu sedang berenang. Sedangnya ini adalah linking verb. Sementara kalau dalam bahasa Inggris, I'm
swimming. M-nya ini menggabungkan antara I dan swimming. Contoh lain dalam linking verb yang non-to be adalah I love the smell of first rain touching the ground. Aku suka bau dari hujan pertama yang menyentuh tanah. Dan smell di sini adalah berfungsi sebagai linking verb, menggabungkan antara kata I love dengan first rain touching the ground. Next adalah auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja yang muncul sebelum kata kerja utama atau main verb di dalam suatu kalimat. Contohnya, be, do, have, can, will, would, shall, should, may, must, ought to. Nah, di sini kata kerja utama atau main verbnya adalah watching. Seperti yang kita tahu di kalimat contoh ini, I'm watching television. Nah, main verbnya itu watching, melihat, dan auxiliary verbnya atau kata kerja yang membantunya itu adalah am. I am watching TV. Atau contoh berikutnya adalah my dog has been missing for 2 days. Anjingku sudah hilang selama 2 hari. Nah, kata kerja yang utama dalam kalimat ini adalah missing, menghilang. Tapi sebelumnya muncul kata kerja yang lain, kata kerja pembantu yaitu has been. Berikutnya adalah regular verb. Adalah kata kerja yang teratur yang bentuk masa lampaunya berakhiran ed atau d. Kalian pasti sudah mengerti tentang past tense atau present tense ya. Past tense itu kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan kalimat di masa lalu. Nah, di sini regular verb adalah kata kerja yang bentuk masa lalunya adalah ada imbuhan ed atau d. Jadi kata kerjanya itu teratur. Seperti contoh, study menjadi studied, walk menjadi walk, cook menjadi cooked. Contoh kalimatnya, my mother cooked noodle yesterday. Ibuku masak mie kemarin. Dan kata kerja regular ini tidak perlu dihafal. Jadi harus kita tinggal menambahkan ed atau d saja di akhiratnya. Berbeda dengan irregular verb yang ini. Irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Bentuk lampaunya acak dan harus dihafalkan. Contohnya, go menjadi went, eat menjadi eaten, drink menjadi drunk. Contohnya, I went to Jakarta 2 days ago. Aku berangkat ke Jakarta 2 hari yang lalu. Di sini berbeda antara verb pertama, bentuk masa kini, dengan verb kedua, bentuk masa lampaunya dari go, went. Jadi harus dihafalkan. Nah, berikut ini kakak akan mengajarkan materi tentang numbers. Di sini numbers itu dalam bahasa Inggris ya ada 2 jenis, cardinal numbers dan ordinal numbers. Nanti kakak akan mengajarkan ordinal numbers kepada kalian. Tapi yang pertama adalah cardinal numbers. Cardinal numbers adalah angka yang menyatakan berapa banyak benda, orang, atau hewan. Misalnya seperti biasa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah cardinal numbers. Ini contoh dari cardinal numbers. Ada 17, 19, 20, 21, 80, 90, dan seterusnya. Ada 100, 1000, 1 million. Contoh kalimatnya, misal, I have 3 cats. Aku memiliki 3 kucing. Jadi, ini angka kardinal ini untuk menunjukkan berapa jumlah benda atau orang atau hewan. Nah, yang ini adalah ordinal numbers. Ordinal numbers adalah angka yang menunjukkan peringkat atau posisi dari benda atau sesuatu. Contohnya first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Semua angka itu berakhiran th, kecuali yang berakhiran angka 1,
berakhiran ST seperti first, angka 2 yang berakhiran RD atau second, angka 3 akan berakhiran RD atau third. Sisanya berakhiran TH. Jadi kalian harus menghafalkan 1, 2, 3-nya aja. Seperti first, second, third. Dan kalau di puluhan atau yang angka belakangnya itu 0, kalian cuma perlu menambahkan if atau if. Nah, ordinal numbers ini menunjukkan posisi dari suatu benda. Contohnya, my first game is bla bla bla. Jadi game pertama yang harus dimainkan adalah ini gitu. Jadi kayak di bahasa Indonesia itu seperti pertama, kedua, ketiga gitu. Kalau misalnya mau menunjukkan peringkat di sekolah itu menunjukkan ini. Jadi menunjukkan peringkatmu keberapa, first, second, third gitu. Kalau yang tadi kan menunjukkan jumlah yang cardinal numbers. Kalau yang ini ordinal numbers menunjukkan peringkat, posisi. Nah, ini adalah tabel ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11, 12. Dan kalau 21 ini 21st. Kalau 22 22nd. Kalau 23 23rd. Begitu pula kalau misalnya 61 61st, 62 62nd, 63, pokoknya berulang-ulang kayak gitu. Nah, berikut ini kakak akan mengajarkan tentang cara membaca waktu atau jam. Nah, jam ini dalam bahasa Inggris kalau antara jam 12 malam sampai jam 12 siang itu dinyatakan dalam bentuk IM. Dan kalau dari jam 12 siang menuju 12 malam, atau biasanya kalian waktunya tidur siang atau sore hari atau sampai malam, itu ditunjukkan dengan IM. Ini adalah istilah-istilah dalam bahasa Inggris di materi jam. Ada long hand yang berarti jarum panjang, short hand jarum pendek, second hand jarum detik, clock jam dinding, hour jam, minute, second itu detik. Clock ini digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke arah jam 12. Jadi misalnya jam 1 tepat itu digunakan ini clock. Dan pas ini digunakan untuk menunjukkan apabila menitnya itu lebih sekian. Jadi misalnya jam 1 lebih 20 menit gitu. Ini pakai pas ini. Itu kurang untuk menunjukkan waktu apabila waktunya itu jam 11 kurang 5 menit. Itu 5 menitnya digunakan dengan to ini. A quarter itu cara singkat dari menunjukkan seperempat atau 15 menit. Contohnya misalnya jam 12 lebih 15 menit atau jam 12 kurang 15 menit digunakan istilah quarter atau a half, ini setengah 30 menit. Jadi misalnya jam setengah 2 atau jam setengah 3 gitu kita menggunakan istilah a half. Berikut adalah contohnya. Nah, ini kalau misalnya dari sini ke sini itu istilahnya pas, lebih dari jam ini gitu. Misalnya jam 12 lebih 10 menit atau jam 12 lebih 4 menit atau jam 12 lebih 15 menit, a quarter past 12. Kalau yang ini kita bisa mengerti jam itu kan setiap satu
ini berarti 5 menit ya. Kalau yang ini lebih 10 menit, ini lebih 15 menit, lebih 20 menit, dan ini lebih 25 menit. Setiap 5 menit ini kita menggunakan 5 past bla bla bla. Misalnya jam 12 lebih 5 menit, 5 past 12. Jadi jam 12 lebih 5 menit. Kalau misalnya di sini atau mungkin lebih 8 menit, berarti kata-katanya 8 past 12, jam 12 lebih 8 menit. Itu akan berlaku sampai di sini. Kalau misalnya contohnya quarter past ini kan a quarter itu istilah lain dari 15 menit ya. Kalau misalnya jam 12 lebih 15 menit, berarti a quarter past 12. Kalau misalnya jam 2 lebih 15 menit, berarti a quarter past 2. Jam 2 lebih 15 menit. Ini kalau pas ya. Pas ini berarti arahnya ke samping kanan. Kalau ke samping kiri dari atas ke bawah, dari samping kiri ini itu berarti kurang atau to. Misalnya 25 to 12. Jadi jam 12 kurang 25 menit, atau ini 5 to 12. Jam 12 kurang 5 menit, atau a quarter to 12. Jam 12 kurang 15 menit. Kan dari sini ke sini itu ada 15 menit ya. Dari sini ke sini ada kurang 10 menit. Dari sini ke sini kurang 5 menit. Dari sini ke sini itu kurang 20 menit. Dari ini ke sini kurang 25 menit. Jadi kalau misalnya jamnya itu menunjukkan jam 7 kurang 5 misalnya, nanti 5 to 7 atau jam 7 kurang 15 menit, berarti a quarter to 7, kayak gitu. Nah, ini cara membaca jam dalam bahasa Inggris itu juga ada 2 macam. Yang pertama itu membaca jam dan menit. Ini cara yang mudah ya. Jadi cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk menunjukkan waktu. Angkanya itu hanya dibaca saja dalam bahasa Inggris. Contohnya jam 3 lebih 30 menit, berarti it's 3:30, itu jam 3:30. Kalau misalnya ini jam 6:45, berarti it's 6:45, itu 6:45. Ini cara yang singkat ya, cara mudah untuk mengetahui atau membaca jam. Dan yang cara kedua ini minute plus past to atau to plus hour. Ini kayak yang tadi diajarkan sama kakak di gambar ini. Pada cara ini kita harus menyebutkan menitnya dulu, baru jamnya, dan memakai kata pas atau to. Pas untuk lebih dan to untuk kurang, untuk menerangkan kurang atau lebihnya pada menit tersebut. Contohnya jam 8 lebih 10 menit, berarti it's 10 past 8. Dan ini kan menitnya ya, lebih 10 menit, berarti it's 10 lebih past 8. Jadi jam 8 lebih 10 menit, itu jam 8 lebih 10 menit. Kalau misalnya ini jam 8 lebih 55 menit. Nah, di sini 55 menit berarti kan letaknya di sini. Ini kan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Lah, ini kita nggak perlu menyebutkan lebih 55 menit, nggak perlu. Jadi kita menyebutkan kurangnya aja. Jadi ini kan jam 8:55, berarti itu jam 9 kurang 5 menit ya. Berarti kita cuma perlu bilang it's 5 minutes to 9. Jadi itu 5 menit
5 menit lagi untuk menuju ke jam 9, atau bisa kita sebut sebagai jam 9 kurang 5 menit. Nah, ini 5 menit lagi menuju jam 9 atau jam 9 kurang 5 menit. Jam tepat, atau jika jam menunjukkan tepat pada jarum angka ke-12, maka kita harus mengatakan seperti ini: it's 7 o'clock, it's 9 o'clock, it's 11 o'clock, jam 7 kurang 7, jam 7 tepat, misalnya. It's 7 o'clock, misalnya kalian masuk sekolah pukul berapa, misalnya ditanya sama orang, berarti kita jawabnya jam 7 tepat kan. It's 7 o'clock, kalian jawab kayak gitu. Misalnya kalian pulang sekolah jam berapa? Jam 11 siang, berarti it's 11 o'clock gitu. Ini digunakan apabila nggak ada lebihnya, nggak ada lebih menit-menitnya tuh nggak ada, jadi ini 07.00 kayak gitu. Jam lebih sampai dengan jika jarum panjang jam menunjukkan lebih 1-30 menit, maka kita harus mengatakan it's 10 minutes past 8, it's a quarter past 11, it's a half past 12. Nah, di sini seperti yang kakak beritahu di sini, dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, pokoknya dari sini ke sini setengahnya ini itu disebut pas atau melewati. Tapi kalau dari sini ke sini berarti to atau kurang, sama seperti konsep yang ini. Jam 8 lebih 10 berarti it's 10 minutes past 8, it's a quarter past 11, jam 11 lebih 15 menit. Kalau yang ini it's a half past 12 berarti jam 12 lebih 30 menit. Nah, ini jam kurang. Jika jarum panjangnya menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas, maka kita harus mengatakan it's 10 to 9, atau jam 9 kurang 10 menit, it's 5 to 3, jam 3 kurang 5 menit, atau it's a quarter to 5, jam 5 kurang 15 menit. Nah, ini contoh-contohnya. Di sini kan menunjukkan angka 1 sama 12 ya, berarti jam 1 tepat. Ini nyebutnya it's 1 o'clock. Kalau ini it's 2 o'clock. Kalau ini jam 1 lebih 5 menit, berarti it's 5 past 1. Ingat ya, kalau misalnya menitnya itu diletakkan di awal, jangan di akhir. Yang di akhir itu jamnya, jadi jam 1 lebih 5 menit. Berarti dibalik kalau dalam bahasa Inggris ya, it's 5 past 1, itu dilebihkan. Ini it's 10 past 7, jadi jam 7 lebih 10 menit. Nah, 10-nya ini kan yang lebihnya ditaruh awal, it's 10 past 7. Kalau yang ini jam 1 kurang 5 menit, berarti it's 5 to 1. Ini juga sama konsepnya. Jadi menitnya tuh ditaruh di awal dan jamnya tuh taruh di akhir. Jadi jam 1 kurang 5 menit, it's 5 to 1. Kalau yang ini it's 10 to 7, jam 7 kurang 10 menit. Kalau yang ini it's a quarter past 3, berarti jam 3 lebih 15 menit. Ingat ya, kalau quarter itu 15 menit, setengah dari kan ini lingkaran penuh, ini setengahnya. Nah, setengahnya lagi itu disebut quarter. Kayak ini juga it's quarter past 5, jadi jam 5 lebih 15 menit. Kalau yang ini it's quarter to 3, jam 3 kurang 15 menit, karena jarum panjangnya ada di 9, berarti kan kurang 15 menit untuk menuju ke angka 3. Angka 3 pas ya, berarti kan it's quarter to 3. Kalau ini juga it's quarter to 5, jam 5 kurang 15 menit. Kalau ini it's half past 7, jadi jam 7 lebih 30 menit.
Jadi setengahnya dari jam ini itu bilangnya gitu, it's 7:30. Half ini mewakili menit 30 ya. Jadi 30 menit itu jangan kalian bilangnya 30, tapi cukup half aja gitu. Ini contoh lainnya, it's 7:30. Jadi jam 8 ini untuk kurang ya. Misalnya kalian bilangnya jam 8 kurang 30 menit, berarti it's 7:30 gitu. Jadi masih jam 7:30 istilahnya kayak gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan waktu. Misalnya, what time is it now? Jam berapa sekarang? Atau what is the time? Jam berapa sekarang? Itu sama. Terus what time is it right now? Jam berapa sekarang? Itu juga sama. Pokoknya menanyakan jam berapa sekarang itu pakai ini. Atau do you know what time is it? Atau apakah kamu tahu ini jam berapa? Atau may I know what time is it? Bolehkah aku tahu ini jam berapa? What time exactly the movie start? Ini kapan tepatnya filmnya main? Atau kapan tepatnya film ini dimulai? Atau ini when does the story happen? Kapan tokonya buka? Atau when shall we meet again? Kapan kita bisa bertemu? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan seputar waktu ya. Kalau misalnya kita bertanya tentang jam berapa ini, kita menggunakan kata tanya what ya. Kalau kita menanyakan kapan filmnya dimulai, atau kapan tokonya ini buka, atau kapan kamu mau bermain, kapan kamu tidur, itu menggunakan kata tanya when gitu. Tahu ya perbedaannya. Nah, sekian materi yang kakak berikan untuk video kali ini. Nah, nanti kakak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kalian kerjakan. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, cukup komen di bawah. Kakak akan berusaha untuk membalasnya. Sekian, terima kasih. Nah, itu dia adik-adik materi dari kakak. Jangan lupa coba kerjakan soal-soal yang kakak berikan ya. Kalau ada pertanyaan, tolong tulis di bawah di kolom komentar. Sampai jumpa.